Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas presentasi mengenai artikel kejahatan cyber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanuar Fauzi Kurniawan, absen 35. Saya Giovanni Surya Pratama, absen 20. Saya Harisika Putra, absen 33. Saya Alberto Daniel, absen 3. Oke, yang pertama, apa kejadian serangan cyber yang diamati? Jadi kami kelompok 5 memutuskan untuk mengamati salah satu permasalahan di Indonesia mengenai serangan cyber yang bereferensi dari CNBC dengan judul cerita lengkap bocornya 91 juta akun data Tokopedia. Jadi kasus kebocoran data Tokopedia ini terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang menjadikan salah satu insiden terbesar di Indonesia karena lebih dari 91 juta data akun di Tokopedia, platform e-commerce ini hilang, mulai dari email, nomor telepon, alamat, dan data detail lainnya hilang dan diperjualbelikan di dark web. Ini cukup mengkhawatirkan dan memiriskan karena data-data daripada pelanggan e-commerce dijualbelikan dan disebarluaskan untuk hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi ini merupakan serangan cyber yang cukup besar dan menjadi histori yang cukup menakutkan bagi serangan cyber di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, siapa yang mengalami serangan cyber ini? Seperti yang dijelaskan tadi, yang terkena adalah pertama adalah konsumen ataupun pengguna dari platform e-commerce Tokopedia itu sendiri, karena lebih daripada 91 juta pelanggan datanya bocor, dan platform e-commerce Tokopedia itu sendiri dirugikan karena hilangnya bocor akun tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan sih terjadinya serangan cyber tersebut. Nah, jadi data yang diklaim itu berasal dari aktivitas Tokopedia sebelum tahun 2020. Tapi pihak Tokopedia itu baru mengetahui bahwa datanya itu dicuri sejak Mei 2020. Hal itu menyebabkan pertanyaan yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, mengapa data tersebut itu sangat lama diantisipasi oleh pihak Tokopedia. Apakah Tokopedia tidak mengetahui data tersebut bocor? Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu di mana terjadinya kasus cyber tersebut. Jadi serangan cybernya ini terjadi pada pusat aktivitas di Tokopedia di Indonesia. Tetapi hal itu menyebabkan dampak sampai luar negeri karena banyaknya pengguna Tokopedia yang berada di luar negeri. Hal itu menyebabkan kerugian yang besar karena Indonesia dianggap tidak aman dalam menggunakan cyber pada aplikasi Tokopedia tersebut. Oke, selanjutnya mengapa serangan cyber ini terjadi? Karena yang pertama, nilai ekonomi. Peretas mencuri data ini untuk kepentingan pribadinya dengan menjualnya di dark web. Dan yang kedua, ada sistem keamanan aplikasi Tokopedia ini yang tidak diperbarui secara optimal, sehingga membuat peretas memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk membobol data. Oke, selanjutnya penyebab utama kejadian serangan cyber ini. Yang pertama, aplikasi Tokopedia ini tidak memiliki sistem enkripsi yang kuat. Dan terus yang kedua, ada pengguna yang tidak mengganti password secara berkala atau menggunakan password yang lemah. Dan yang ketiga, sistem Tokopedia yang tidak bisa mendeteksi adanya pencurian data. Oke, jadi bagaimana cara pihak Tokopedia agar bisa mengatasi kasus serangan cyber seperti pada tahun 2020 tersebut? Yang pertama, pihak Tokopedia bisa menerapkan sistem enkripsi yang lebih kuat agar mempersulit para hacker untuk melakukan aksi cyber security yang terjadi pada tahun 2020. Yang selanjutnya ada edukasi pengguna. Pihak Tokopedia bisa mengimbau para pengguna Tokopedia agar mengupdate password secara berkala agar sulit dihack oleh para hacker. Ketiga, ada bekerjasama dengan pihak yang berwenang, karena dengan adanya kerjasama tersebut dapat membantu untuk pemulihan data dan juga memberantas seluruh kejahatan dalam cyber security di Tokopedia. Selanjutnya ada membackup data. Backup data ini juga salah satu upaya bagi
edukasi pengguna Tokopedia, karena dengan adanya backup data akan lebih mengamankan data. Yang terakhir, ada menggunakan MFA atau Multi Factor Authentication bagi para pengguna agar bisa meningkatkan keamanan secara lebih lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.